ini kita makan cilok di tempatnya Pak Eko. Tak bawa sini aman, kalau sini kan freezer besar kan. Di sana kan freezer kecil jadi ranutut. Enak ini ciloknya sampai pasti kan nih. Ke pikir-pikir kan. Pak Eko masuk sana? Hah? Masuk sana? Oh, yang satunya. Oh, yang satunya? Nah, yang satunya. Oh, iya, ini cilok ya. Nah, ini. Oke, kita duduk sini dulu, pemirsa. Kalau tak foto, belakangi mobil lah. Aku ini gerobaknya, warnanya. Kacang itu. 5.000 aja Pak. Enggak apa-apa. Nanti kasih nopo. Ayo, lu bilang. Nah, ini. 10 menit nih. Ini ciloknya apa jenenge, Pak? Cilok Cak Yul. Ini di Wadung nih. Kalau nggak gini nggak kesini kita, pemirsa. Ini cilok. Wartawan pisan, Pak. Nah, ciloknya Cak Yul. Masuk YouTube, Pak. Langsung ke viral. Kalau ke sana Wagir. Nah, arah sana tuh Wagir, pemirsa. Ini daerah Wadung nih. Nah, di sini Pak daerah Wadung nih. Dekatnya ini ya, apa nih? Masjid Jamek ya. Oh, ini yayasan apa nih? MINU Wadung. Nah, ini MINU Wadung dekat sini, depannya gang ini pemirsa tepatnya. Nah, ini penerimaan Mas apa? Murid baru. Yayasan Syifaul Jinan Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama MNU Wadung, MINU Wadung. Ya ini. Wah, ini rumah kuno Pak ya. Iya. Kuno banget ya kelihatan. Aduh, zamane semen botol itu. Iya betul. Nah, gitu. Terus ini Apa latih apa? Enggak lihat. teater karena mau tampil loh Pak. Tampil acara wisuda. Ini bumbu kacangnya. Ya pakai kuah juga ada. Ini ada gorengan, siomay ya. Seperti bakso ya. Anu ya, ada lanjut ya. Benar ya. Ringin nih. Oke, mantap. Kita menikmati dulu ya. Ciri wis menit tak Ini Pak Eko nih kalau Pak Eko kalau nongkrong gelasnya khusus. Pol gede nih. Ada yang beli juga nih misal. Jadi Cak Yul ini dulu yang jualan nyonyanya sebenarnya kayak meninggal. yang keliling. Yang keliling. Pakai VR. Oh pakai VR. Oh. Di pabrik-pabrik. Jadi pas di atas VR itu duduk langsung meninggal ya. Oh. Anu meninggalnya dorong ini. Oh pas dorong ini. Kan istrinya dorong ini, Ya. suaminya keliling VR. Oh. Nah kita parkir di masjid pemirsa. Ini jalan tembus ke sini bisa ini jalan lewat sini ke sana ke rumah Pak Eko. Nah sekarang saya tak lewat pintu depan aja. Oh ini ada tulisannya Eko Brighton Ice jual beli sewa KPR. Nah ini rumah Pak Eko. Nah ini ruko Pak modelnya ya. Modelnya ruko nih Pak ya. Wah cocok di sini kayak buat anu Pak nongkrongnya orang-orang Nasdem Klojen. Nah di sini ternyata wah sepeda kuno ya cocok di senenganku ya. Itu warisan sejarah itu Pak. Iya saya punya kayak gini Pak tapi di Bojonegoro nggak berusaha ambil sekarang. Punya 4 ini 1 2 3 4. Iya. Ini ada proyektornya. Leluhur ya. Istilahnya mengingatkan perjuangan orang tua. Loh ini ada Samsung nih mirip punya saya nih. Iya. Kan dulu taekwondo aku. Iya. Jadi tetap identik. Nah di sini ini enak nih tempatnya nih sebenarnya. Nah, ini buat nyangkruk bareng-bareng nongkrong enak. Iya. Ini sepeda pemirsa, ini sepedanya baik sekali Pak Eko ternyata. Aksesorisnya barang lah. Ini kayak gini saya punya nih. Tempat minum ini punya saya, punya tentara TNI ABRI zaman masih ABRI. Itu tasnya. Jadi ini mengingatkan Save Palestine, Save Al-Aqsa. sampai SMP. Tulisan Save Palestine, Save Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Ini nggak sih turun lampu nih nggak ya. Ini ada proyektor, wes buat kantor cocok ya Pak, buat nongkrong orang. Iya. Lagian tempatnya kan di sini kan nggak rame kan masuk enak ya. Enggak. Tuh sepedanya pemirsa. Ini Kak, duduk sini Kak. Phonix. Cek apa?
tayangannya muncul. Nah itu. Oh, iya. Ini apa nama itu? Apa? Apa tuh? Apa? Apa tuh? Ini screen apa namanya? Enggak, maksudnya LCD proyektor. bukan, maksudnya ini nama organisasinya. Apaan Pak itu? Desa itu ya? Oh, Bukan? desa ya, dakwah sembelih halal. Dakwah sembelih halal. Oh, dakwah sembelih halal Saya itu. ketuanya. Oh, ketuanya Pak Eko. Iya. Ya. Ya, kan videonya sudah tak kirim ke Pak. Saya sembelih, tukang sembelih Itu saya. agen properti itu Pak Eko tuh. Brickton Ash. Eko Santoso itu nomornya itu. Nah, kamu cari properti di Pak Eko aja. Betul, ya, cari-cari rumah. 0897 Nomor James Bond itu. Iya, 007. Nomor James Bond. Ya, kita nongkrong bawah enak kayaknya. Nah, ini ternyata ada setrika areng, setrika besi nih. Loh, itu. Nah, saya punya juga Saya. di rumah koleksi saya, Pak. Nah, kayak gini. Setrika ayam jago. Ayam jago itu. Nah, Bisa lengkap Pak kalau di sini Pak. Ada. Oh, sepedanya keren ya. ya, saya punya tim jagal. Gazel. Oh, ini Saya gazel. sebagai sembelihnya Ini ada tas- 2 asisten. Tasnya asli, Pak. Gazel ini, Pak. Iya asli. Asli gazel ya. Oh, Ini yang paling mahal Pak. iya. 5 juta ini. Iya bener, gazel mahal memang. Mahal. Ini 1 juta ini. Sama Fonkers. Nah, pokoknya saya yang belum punya. Belum ada Fonkers ya. Nah, pokoknya saya. Nah, kalau itu ponik itu Shanghai Cina tuh, Cina tapi yang ponik lama itu kelihatan. Lama itu. Yang ini apa nih? Itu valuas. Apa? Hero. Oh, Hero Hero British ya? Oh, Cina. Enggak Cina Inggris ya. Oh, Cina ya. Ini Hero, ini Gazelle. Itu gazel. Ini apa nih? Philip. Oh, di Philip. Inggris. Philip Inggris. Iya. Philip tuh kasnya dari bannya ini loh, Pak. Dari bannya ini kas Philip ini. Iya. Wah, ada lombangnya masih ada nih. Wah, keren nih. Ini juga mahal ini. Itu belinya 1 juta ini, Pak. Iya. Saya punya itu kalau nggak salah punya Inggris juga. Apa namanya? Aduh, apa sih? Di rumah mana? Di Bojonegoro, Pak. Oh, Bojonegoro. Di Bojonegoro. Saya titipkan ke orang Rosok. Eling dia. Balik nek anak-anak gengsit kan seneng di kota. Senang di kota. Tapi kalau saya senang di sini. Saya aja tiap Suasana hari di enak. sini. Tiap hari di sini saya. Jadi kalau malam minggu ya di sini ibu ya. Sama ibu. Itu DSH apa dakwah sembelih halal. Nah, ketuanya beliau ternyata. Iya kan? Jagal. Bukan jagal. Walah. Nah itu videonya yang beli sapi kan saya. Oh, Pak, iya Pak Eko itu. Oke, saya sempat lihat itu. Iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saya ini dapat konten bagus saya. Main ke Wadung, diundang Pak Eko ke sini untuk ngambil daging. Daging korban kemarin kita akan dapat jatah dari kantor Nasdem pemirsa. Jadi dibawa Pak Eko karena betul saya nggak bisa datang. Nah kebetulan kok saya belum pernah ke rumahnya yang di Wadung ini. Ternyata Pak Eko di sini ada kantor ya bisa buat kantor. Ternyata beliau ini adalah ketua DPD DSH. DSH itu dakwah sembelih halal. Nah ternyata beliau ketuanya. Ternyata menyembelih itu ada peralatannya. Seperti kayak kita musisi ya, peralatannya lengkap. Nah ini alat pisaunya macam-macam. Apa aja Pak ini Pak? Ada pisau sembelih. Nah ini pisau sembelih. Oh kayak katana bener. Ya, nih boleh dibuka. Oh iya. Ini pisau sembelih pemirsa. Nah, Ini tajam. Ini kalau diasah tajam nih Pak. ini sudah asal semua. Oh, sudah asah semua. Oh. Jadi pertama Ya, kita katana ini, setiap Pak. tahun 1 tahun ini katana betul. Tapi ini itu sembelih juga Pak? Bisa. Oh. Kan ini asli katana. asli Asli katana, replika, tapi- bukan dari Jepang, tapi Iya. produk Indonesia, Iya. tapi replika katana asli dari Asli Jepang. sana. Ini bahannya baja ya? Baca. Oh, ini juga untuk sembelih pemirsa. Ini namanya untuk mengasah ini. Oh, itu untuk mengasah. Oh, gitu. Nah, kalau ini golok ini. Golok sembelih semua ini. Ini golok sembelih ini model Ini- golok Indonesia. Ini pabrikan, ini pasador Valentina. Nah, kalau ini handmade ini produk pengrajin dari Indonesia. Cibatu punya. Cibatu. Oh, sana Bandung. Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, ini golok bikin sendiri, Pandi. Negeri kita ini kaya akan pengrajin Iya. Empu ya. empu, betul. Empuk pembuat benda tajam. Ya, kalau ini untuk yang tulang-tulang. Jadi Oh, ini ini- golok yang untuk nebas-nebas. Oh, Tulang. wah ini luar biasa. Ya. Lengkap, termasuk ini
Kapak ini 212 kilo sableng. Saya punya kalau kapak kayak gitu. Ini lengkap saya ada. Tapi ya ini. Tulang-tulang. Tulang-tulang. Terus untuk scaling bonding sisi sini. Scaling bonding itu untuk ngelupas daging dari tulangnya. Nah ini. Oh ini. Wah, Ini buat pelindungnya ini. Kenapa dibikin seret supaya tidak mudah lepas? mudah lepas. Ini kan tajam. betul. Ini tajam. Makanya dibikin seaman mungkin. Ini lebih mahal daripada pisau ini. Oh, Ini harganya ratusan ribu, ini masih puluhan ribu. Ini kulit ya? Apa nih? Bukan, apa? dari apa namanya, pipa. Oh, pipa. Pipa apa namanya, saluran Nah, air. ini kalau untuk mengelupas kulit memang ada kasnya pemirsa. Ujungnya lincip, lincip. tajam. Nah ini kan masuk di sela-sela tulang itu kayak iga gitu. Nah ini pucuknya ini lain. Nah, ini bahasa ujungnya nih pemirsa. Nah ini udah tajam semua ini. Jadi Ujungnya sebelum bengkok buat srit. Nah, betul. Mengelupas Jadi, kulit, untuk mengelupas kulit. sebelum pemakaian dibersihkan, ditajamkan. Setelah pemakaian kita bersihkan, kita tajamkan untuk dipakai tahun depan. Jadi langsung dimasukkan sini. Ini saya kalau sembelihnya aja ada 6 ini. 1, 2, 3, ini. Ini rata-rata buatan 5, 6 pabrikan sama handmade. oh tambahan. Ini handmade ini loh, satu pasang ini, kembar ini. Oh, kembaran. Ya di Cibatu tadi ya. Di Batu. Kalau ini Tramontina, Jawa Barat. Brazil. Oh, Brasil. Pasador Tramontina. Ini tipe Bulnos. Bulnos itu kayak hidungnya kerbau. Nah, kalau ini Pasador. Jadi lincip. Ini bukan Pasador sih, apa namanya ya? Lupa saya. Berarti pertama kali sapi disembelih pakai yang mana, Pak? Yang ini Oh, yang ini ya? Ya. Oh, langsung sembelih langsung putus ya? langsung. Yang lain-lain Harus terputus saluran wajedain, apa namanya, saluran tenggorokan, hulkum dan mari. Ya. Itu harus sekaligus langsung Sekaligus 4 saluran. Jadi ada hulkum, mari, dan wajedain, saluran darah, pembuluh darah. Jadi nggak tersiksa ya? Tersiksa. Iya, Pak. Ya. Dan itu butuh pelatihan. Jadi nggak asal ya? Nggak asal, Iya. ada sekolahnya. Oh, ada sekolah juga. Ada sekolah khusus untuk calon juru sembelih halal yang bersertifikasi BNSP. Kemarin yang di tempat kita orang Padang kan kita juga ada tuh korban. Kita punya surau sendiri. Katanya penyembelihnya itu udah langganan, katanya sih emang orang tukang jagal itu bisa juga ya? Bisa. Yang jelas kita tetap harus semuanya teredukasi. Ada namanya pelajaran mengasah bilah, terus ada namanya manajemen korban. Manajemen korban itu saat sapi datang sampai dengan sapi sudah terpacking dengan rapi untuk dibagikan, itu masuk dalam manajemen korban. Dan termasuk ilmu jagal itu tadi, mulai perobohan sapi sampai dengan sapi disembelih sampai dibelah 6 untuk dikuliti, bukan dikuliti, untuk dikupas daging dipisah dengan tulangnya. Jadi semua ada edukasinya. Dan kita sosialisasi sebelum acara korban 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya kita lakukan sosialisasi. Supaya apa ya? Supaya masyarakat ini melek tentang Idul Kurban. Jadi Idul Kurban bukan serampangan, bukan keroyokan, bukan harusnya ngambil daging korban rame-rame. Bukan, kan ada juga kadang panitia yang lebih berhak. Panitia haknya jauh lebih banyak daripada yang pengkorban. Itu perlu kita edukasi, kita Makanya perlu kasih mengerti bahwa berkorban itu seperti apa. Ya, yang diutamakan ya siapa yang berkorban, bukan orang yang ngurus. Yang ngurus itu tidak punya hak sama sekali tentang daging korban. Iya, betul. Jangan ibadah ya. Oh, ini namanya ibadah. Yang ngurus itu justru dia jasa saja, tapi dia bukan pengkorban. Jadi dia tidak punya hak untuk mengambil hewan kurban. Baru nanti setelah akad diserahkan dari pengkorban ke istilahnya manajemen pihak pengurus, baru nanti ada akad di situ. Dan pekerjaan mereka tetap ada bisarohnya, ada jasa, istilahnya upah. Oh, tetap Tetap. Kita di sini tetap semua pekerja kita ada upahnya. Juru sembelih berapa, tukang jagal berapa, termasuk yang jasa potong dan timbang ada upahnya. Jadi daging itu bukan untuk upah. Daging itu sifatnya pemberian sukarela dari pengkorban, tapi tetap upah menjadi haknya pihak-pihak yang membantu terlaksananya
distribusi hewan kurban. Iya. Itu yang perlu di. Tapi kan kebanyakan ya Pak ya di masjid-masjid itu kan jarang gitu yang dikasih upah yang kata Pak Eko Nah, itu tadi yang kan. mungkin Iya. kurang sosialisasi. Sosialisasi iya mungkin itu ya. Jadi orang yang berkorban itu hewan kurban berikut jasa untuk mengelola hewan kurban. Jasanya berupa apa? Bisaroh, upah. Kita paling enggak untuk yang tenaga nimbang dan bungkus paling enggak 100.000. Jadi untuk yang lebih istilahnya lebih berat pekerjaannya sampai 150 sampai 200. Tukang sembelih bisa sampai 700. Yang jagal bisa 400 300. Tergantung bobot pekerjaan. Oh, jadi ternyata Selama itu. ini belum Iya, memang kita. pernah tersosialisasikan Betul. hal kayak gitu. Tahunya hanya dikasih bisa Iya. berupa daging juga. Daging. Dan kadang-kadang mereka bebas ngambil. Nggak boleh harusnya ya. Hewan kurban itu tidak seperti itu mengelolanya. Iya, iya. Kita aja kemarin mengelola satu sapi 4 gunting, kita habis kurang lebih di 5 jutaan. Itu aja masih tekor. Jadi kita ada budget 5 juta, kita masih tambah karena memang ya gimana lagi pekerjaannya juga berat. Kerjaannya sempit waktunya. Jadi mulai pagi jam 8 sampai jam 12 itu harus selesai karena kan kita secepatnya harus mendistribusikan hewan kurban. Nah itu kan pekerjaan yang ekstra. Makanya di situ ada namanya upah, ada namanya bisaroh. Itu ya itu tadi ongkos kerja. Jadi bukan daging sebagai ongkos kerja. Daging adalah pemberian dari si pengkorban. Betul. Sedangkan bisaroh atau ongkos kerja ya ongkos yang dibayarkan pengkorban. Kalau untuk ongkos itu biasanya diurusin majelis itu Pak ya, panitia. Harusnya seperti itu. Kayak saya sudah terbentuk panitia namanya tim jaga Pak Eko. Nah, ketua jagalnya Pak Eko sendiri, manajemen untuk mengelola hewan kurban Bu Yuli, istrinya Pak Eko. Karena memang kita korban keluarga. Nggak ada titipan amanah dari operasi. Jadi tetap kita jaga amanah itu. Yang kita dulukan bukan panitia, yang kita dulukan ya yang berkorban. Jadi kita sudah mulai edukasi sosialisasi lewat ada DSH, ada JNR. Berarti selama ini beberapa tempat menurut saya tidak seperti itu ya. Jadi malah yang korban itu biasanya hanya dapat jatah sesuai yang dia minta. Mau aku minta kepalanya, minta kakinya, sama jatah daging. Sama ya jatah dagingnya tuh ya. Seperti itu biasa gitu. Terus apa? Malah panitia itu kadang-kadang lebih banyak. wis ngipet dhewe. Jadi jero betul. lebih didistribusikan ke warga Sudah dipotong. Wis digoni mulai dhewe. Itu yang kurang tepat. Nah, itu kalau malah mereka itu haram mereka gitu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Namanya nggak boleh haram. Bisa Haram, dikatakan iya. haram. Cuma kan kita mau bilang seperti itu kok sawangannya kok Iya. keras banget. Iya. Tapi itu tidak boleh. Nggak boleh, bukan hadiah mereka. Dia ada hak tertentu berupa apa? Bisaroh tadi. gaji. Gaji. Betul. Jadi ketua takmir misalkan nih kelola masjid, ketua takmir dapat gaji berapa? Asistennya, misalnya pembantu utamanya dapat gaji berapa? Tenaga potong, tenaga keliling yang membagi dapat bisaroh berapa? Nah, masalah nanti dia dikasih daging itu bergantung akad dari yang berkorban. Ini Pak saya serahkan kambing, akadnya nanti saya paling tidak dapat hak 1/3 dari nilai korban. Itu dia punya hak. Toh pun dia mau mengasihkan semua, itu hak juga, jadi tidak dilarang. Misalnya ini saya mau berkorban utuh sapi 1 ekor, tidak masalah, kan sudah akad. Tapi Pembagian daging sendiri itu berapa ini Pak? ya bergantung jumlahnya daging dan jumlahnya warga yang mau dibagi. Jadi nggak ada berat berapa? Nggak ada ketentuan. Oh gitu. Cuma kalau di tempat saya untuk yang dibagi masyarakat itu setengah kilo daging. Terus kalau jeroan sama tulang itu bonus. Terus bagi yang membantu yang dapat bisaroh tadi 100.000 itu dapat daging 1 kiloan. Oh gitu. Berarti tapi itu kan sodako dari yang Betul, berkorban. yang berkorban. Bukan atas karena- akad. Nah, atas Atas akad. akad dari yang berkorban. Jadi semua tetap harus ada akadnya. Nggak bisa menghukum aku panitia, sang sukaku, nggak Ya. bisa. Nah itu yang tidak, istilahnya bukan tidak, itu yang kurang dipahami Kurang paham ya. masyarakat. Karena selama saya ikut Nah, beberapa panitia korban saya lihat ya memang nggak ada seperti itu Pak. Bisaroh tuh nggak ada ya. Nggak ada karena saya tahu ya dari Pak Eko Iya. tadi ada bisaroh atau
uang jasa untuk bagi yang panitia yang ikut terlibat dalam penyembelihan daging Ya. kurban. Kita kemarin 2 sapi, 2 kambing sampai 6 juta lebih untuk bisa Untuk bisaronya. Yang kemarin hampir 5. Nah, 5,5. Jadi jatahnya 4,5, kita tombok kurang lebih antara 700-800. Jadi kan hampir 6. Ya seperti itulah. Oke Pak Eko, terima kasih pencerahannya tentang Idul Adha atau apa Hari Raya Kurban, dan mungkin nanti ke depannya setelah melihat tayangan video Cangkruan Teras Melodi 2 ini, akun kita, mudah-mudahan masyarakat sedikit banyak paham tentang tata cara berkurban yang benar. Jadi tidak sampai mengecewakan panitia, tidak sampai mengecewakan yang berkurban, dan juga pastinya tujuan kurban adalah membagikan daging tersebut Betul. juga ke warga masyarakat, ya, sebagai apa istilahnya sosial gitu kan. Jadi tidak ada disi-disian, apalagi panitia juga agak berat banyak-banyak ngambil kadang-kadang belum didistribusikan ke warga, Sudah ngambil duluan nyimpen di disenengi gitu kan, Itu nggak boleh. sampai kadang-kadang rebutan. Nah. Oke, terima kasih Pak Eko Santoso. Oke, terima kasih. Di tempatnya yang enak ini buat nongkrong enak nih. Pak Eko ini adalah Ketua DPD Desa Malaraya. Dakwah sembelih halal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cangkruan Teras Melodi. Dapat bahan baru ya Pak. Dengan sapi di dalamnya. Jadi semua ada edukasinya. Dan kita sosialisasi sebelum acara kurban 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya kita lakukan sosialisasi. Supaya apa ya? Supaya masyarakat ini melek tentang Idul Kurban. Idul Kurban bukan serampangan, bukan keroyokan, bukan ngambil daging kurban rame-rame. Kan ada juga kadang panitia untuk Panitia haknya jauh lebih banyak daripada yang pengkorban. Itu salah. Itu perlu kita edukasi, kita perlu siapa yang berkorban. Bukan orang yang ngurus. Yang ngurus itu tidak punya hak sama sekali tentang daging kurban. Itu. Dia kan ibadah ya. Oh, ini namanya ibadah. Yang ngurus tuh. Yang ngurus itu justru dia jasa saja, tapi Iya. dia bukan pengkorban. Iya. Jadi dia tidak punya hak untuk mengambil hewan kurban. Kita bawa pisau, misalkan. Nah, ini cara membawa pisau sebelum menyembelih sapi kurban menurut saya. Misalkan nih, ini kan sapi ini kan sensi dengan kilatan pisau. Oh, dia tahu ya? Tahu. Kenapa kita harus sembunyikan? Jadi kita gini bawahnya. Kan nggak tahu. Iya, iya. Jadi kita gini. Pokoknya selamanya sebelum aktivitas penyembelihan ini harus disembunyikan. Dia tahu ternyata. Kita nggak boleh bawa pisau gini di depan sapi. Ada kilatan Entah tahu gini, ya. entah gini, apapun lah modelnya. Tapi kita gini. Kan nggak lihat sapi. Iya, iya. Nah itu. Ini pun sudah ada istilahnya contoh bahwa siapapun termasuk hewan kurban dia akan memahami dirinya terancam dengan sebilah pisau. Kilatan ini dia instingnya, dia dalam bahaya. Iya, iya. Makanya seorang juru sembelih istilahnya diedukasi untuk menyembunyikan bilah pisau. Di Gitu. samping sapi merasa nyaman, kita juga aman. Kita interaksi sama orang kan aman. Aman, ya, ya, ya. Ya, misalnya penuh sesak orang aman. Ujung ini kan ke Iya. kita sendiri. Iya. Sebelum melukai orang lain, pasti iya. dia akan melukai kita. Iya, Makanya iya. kita jauh lebih hati-hati. Iya, begitu. Nah, ini contoh kecil. Iya, sebelumnya ditutup pakai kain itu, Pak ya? Iya, ya ini pakai. Sapinya. Sapinya ini ditutup ini pemirsa. Nah, Seperti itu. Ya, Makanya sedapat mungkin pisau harus diamankan pakai sarung. Namanya sarung pisau. iya, iya. Ini supaya sapi tidak melihat kilatan pisau. Iya. Dan sarung pisaunya itu seret Pak ya memang Seret. supaya gak gampang kelepas. Seret. Ya. Jadi ini kebetulan ini paling lama ini. Ini jangan coba. Ya. Tidak bisa. Nggak bisa anu ya. Jadi Nggak kita bisa keluar lepas. harus pakai energi dulu. Iya, nah pakai anu ya. Pakai tenaga lah. Jadi ini klek. Nah, Iya, iya. ini wis lower ini. Sudah lama ini. Iya, iya. Ini pertama kali bikin Gitu Pak. itu. Oke, oke. Hal-hal kecil yang jarang orang perhatikan. Iya, terus sapi itu harus diperlakukan humanis sebelum di Ya, manis. supaya dia Nggak tidak berontak. tegang, nggak berontak, nggak Nah, tegang ya. Jadi kalau di situ ada sapi ngamuk, sapi berontak, itu pasti perlakuan kita yang tidak humanis, tidak kehewanan. Karena hewan pun punya rasa, kayak kita manusia. Iya, iya. Jadi hewan punya rasa, kita datang kita perlakukan dengan baik, kita kasih minum, bukan kasih makan ya, kita Iya. kasih minum.
Karena sapi dalam perjalanan dari peternak ke tempat nanti berkorban itu kan berjarak, terus naik kendaraan, juga panas, kalau hujan ya kehujanan. Itu paling enggak didiamkan sejenak supaya sapi ini rileks. Untuk didiamkan kita kasih minum, kita ajak bicara. Iya, itu mengurangi rasa stres dan berontak sapi. Dan itu akan memudahkan kita dalam merobohkan sapi. Itu aja yang kita alami keseharian. Jadi nggak perlu harus dirobohkan pakai alat besi apa bawahnya apa? Ada pelepah pisang, gedebok pisang, ada daun pisang, itu justru akan mengganggu pekerjaan seorang juru sembelih. Oh gitu. Iya. Kenapa begitu Pak? Ya karena kan untuk pemotongan sapi kita harus mengoreksi. Mengoreksi itu dalam arti memeriksa apakah saluran napas, saluran makan, termasuk saluran darah itu bisa terpotong sempurna. Ya. Supaya untuk mempercepat proses kematian. Ya, jadi hitungannya 3 detik langsung harus sudah sembelihan, sudah putus semua ya. Urat kulkum, mari maupun wajeda ini. Oh, gitu 3 itu ya. 3. Iya. Oke, terima kasih Pak Eko. Sepasang pisau. Itu untuk apa? Suatu saat terjadi patah pisau atau pisau terlepas dari tangan, kita secepatnya bawa spernya. Namanya manusia ya. Spernya untuk menggantikan. Ada di YouTube. Ya, jadi sebetulnya ditutupi daun pisang itu nggak boleh Pak ya? Istilahnya itu nggak ada perlunya. Nggak ada perlunya. Buat apa ditutupi? Nggak ada manfaatnya. Karena meribetkan yang nyembelih, Oh. menutupi pandangan. Karena orang nyembelih itu harus fokus dengan sekuat tenaga memotong saluran darah, saluran napas dan saluran makan. Itu harus sempurna terpotong. Karena itu satu pun yang tidak sempurna terpotong, dia akan lambat matinya. Bisa jadi tidak mati. Berdiri lagi Sembelih berdiri lagi, kabur kemana-mana. Itu karena ada 1 atau 2 urat yang belum terpotong. Terus kan Pak, itu kan nggak terputus. Terus dia hidup lagi, terus kita sembelih. Harus dikoreksi. Ya, terus daging berpengaruh nggak ke rasa dagingnya itu karena 2 kali menyembelih? Ya pasti. Iya, berpengaruh. Ada yang namanya kambing itu perengus. Iya, perengus. Misalkan sapi pun aroma dagingnya terasa banget, itu faktor karena terkontaminasi darah. Darah tadi. Semakin banyak kontaminasi darah terhadap daging akan mempengaruhi kualitas daging. Otomatis dari kualitas daging yang rendah akan menciptakan rasa yang kurang. Ya karena logikanya mungkin gini Pak. Darah kalau masih ada ruhnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ruhnya lepas, darah harus keluar ya. Kalau itu menyebabkan rasa malah dia mudah mengundang bakteri gitu ya. Pembusukan. Betul. Oh gitu. Itu makanya kadang-kadang daging nggak boleh dicuci karena banyak bakteri itu terkatup itu apa? Terbawa air, aliran air. Oh. Itu sebabnya langsung ke kulkas kan. Betul. Ya, kalau mau dimasak aja ya. Kalau udah mau dimasak kan langsung direbus. Dicuci ya monggo, kan dicuci pun tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang penting tidak terkontaminasi daging hijau. Daging hijau itu jeroan. Jadi gitu. tidak bersentuhan daging hijau atau empedunya. tidak bersentuhan dengan darah. Karena penyembelihannya tidak sempurna, darah akan kemana-mana sudah. Itu tidak boleh. Makanya yang sudah terkena darah ya kudu dicuci. Iya. Daging yang tidak terkena darah langsung dimakan sambal. Gitu. Aman ya tadi ya. Ya itu banyak ya. Banyak teman. Masuk hati nggak misalkan daging tercampur hati. Terus kita masuk ke kulkas itu kan nggak dicuci nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya tidak terkontaminasi darah, kotoran. Tapi seyogianya daging harus dipisahkan dari jeroan. Jeroan itu termasuk usus, babat, hati, jantung, limpa. Iya, karena tempatnya penyakit memang itu ya. Kotoran, dekat kotoran masalah kan. Makanya kalau proses pembersihannya bersih, itu daging nggak perlu dicuci. Daging dicuci karena apa? Ada kontaminasi darah, ada kontaminasi kotoran. Ada otomatis jeroan itu kan di situ ada kotoran. Iya. Oh gitu. Jadi kalau mama tidak terkontaminasi. Jadi kalau bungkusin daging nih, sedapat mungkin jeroan dibungkus kresek sendiri, daging sendiri. Ini jangan pisah. Harusnya gitu. Harus. Makanya saya pun sedia di situ ada
kresek hijau atau biru, kresek kuning, kresek merah. Jadi saya bedakan, daging tidak berkresek, nanti jeroan ada kresek merah, atau yang biru, atau misalkan tulang kuning. Jadi kita bedakan, Iya, bedakan. supaya apa? Penerima daging sudah, Iya. oh ini jeroan, oh Iya, ini iya. tulang. Jadi Iya. nggak dicampur-campur. Iya. Ya, kadang sering keliru juga. Dilihat Apalagi lo kok dicampur balong baur, tok. kambing sama sapi. Itu kisruh itu. Iya, lo Kalau sering rawon banget terjadi. nggak jadi. Sering terjadi Gua sering campur, dioplos. dioplos. Nah, itu berkembang lagi nanti fikihnya. Iya, iya. Kasihan yang menerima juga. Iya, saya pernah kemarin dikasih daging, ternyata campuran antara sapi dengan kambing. Iya, iya. Lah pas kita dilalah masak rawon, mana ada enak Iya, daging kambing dirawon. dirawon. Rasanya enggak. Iya, iya, betul, betul. Kecuali kalau masaknya di kerengseng, di Iya. tongseng, nah Nah, itu enggak masalah, kambing sama tongseng, sapi. iya. Iya. Betul, betul. Oke, Jadi oke. ada masakan tertentu yang enggak bisa dicampur. Oke, Pak Eko. Wah, ini banyak ilmu nih dari ketua dakwah sembelih hewan Pak Eko Santoso. Ini kita kebetulan di Wadung sama ketua DPC Nasdem Klojen Kota Malang. Bendara Juleha Indonesia. Bendera Juleha Indonesia. Juleha itu apa sih kan? Logonya di depan. Ya Apa ini. tuh tulisan Juleha itu? Ini sama. Oh, ini Juleha. Indonesia, saya bendara DPD Kota Malang. Oh, singkatan apa Pak Juleha ini? Juleha juru sembelih halal. Juru sembelih halal. Oh, iya, iya, iya. Wah, keren nih. Ini kapan-kapan bisa nih, kapan sosialisasi di mana gitu ya? Kita nanti. Monggo di lembaga pendidikan sekolah-sekolah. Nah, Karena iya, betul, generasi betul. muda itu Betul. harus mengerti karena mereka bagaimanapun penerus Ya, yang betul. tua-tua ini Betul. harus ada pengganti. Betul. Kadang sekolah sering tuh nyebut sendiri kan. Betul. Iya. Perlu itu. Iya, itu benar itu. Tiap angkatan harus ada tukang sembelih. Lumayan berhemat. Iya. 700 sampai 1 juta. Iya, Itu iya. untuk honor. Honor, ya. Bukan mengesampingkan Juleha, juru sembelih halal. Iya. Tapi semakin ilmu itu menyebar, semakin itu pula jariah. Amal jariahnya berjalan. Amal jariah ya. kita akan selamanya Betul, ya. bermanfaat. Betul. Akan mengalir. Ya, karena amal jariah itu paling tinggi dibanding harta apapun ya. Betul, itu pahala yang nggak terputus. Terputus ya, betul. Ilmu amal jariah, yang bermanfaat, anak soleh. anak soleh ya, betul. Oke, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.